Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perencanaan kapasitas. Kita sering sekali mendengar berapa kapasitas mobil, berapa kapasitas pesawat terbang, berapa kapasitas ruangan di rumah sakit, berapakah kapasitas produksi dari boneka, pabrik boneka seperti yang ada di gambar. Nah, apa itu kapasitas? Kapasitas bisa didefinisikan sebagai output maksimum sistem operasi dalam periode tertentu. Nah, perencanaan kapasitas sangat penting bagi perusahaan karena hal ini akan menentukan besarnya biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan, serta menentukan apakah permintaan itu akan terpenuhi. Jadi kadang-kadang dalam perusahaan itu bisa inginnya adalah memenuhi kapasitas, tetapi kadang-kadang ada yang melebihi kapasitas, permintaannya melebihi kapasitas, tapi kadang-kadang permintaannya lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Keduanya tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kalau kelebihan kapasitas, artinya permintaannya lebih sedikit, banyak kapasitas yang menganggur. Kalau pesawat terbang itu penumpangnya hanya sedikit, maka jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh industri penerbangan tidak berkurang. Artinya beban yang harus dikeluarkan, beban tetap yang harus dikeluarkan untuk membiayai setiap penumpang menjadi mahal apabila jumlah penumpangnya hanya sedikit. Namun kalau kapasitas itu, permintaan itu melebihi kapasitas, maka perusahaan tidak bisa melayani pelanggan. Oleh karena itu perencanaan kapasitas itu sangat penting dilakukan baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Ukuran kapasitas di sini ada yang dikenal dengan design capacity, yaitu maksimum output secara teoritis suatu sistem dalam periode tertentu. Yang kedua, effective capacity, yaitu kapasitas yang diharapkan dapat dicapai perusahaan dalam kondisi tertentu. Misalnya dibatasi oleh product mix, metode tertentu, maintenance, atau standar kualitas tertentu. Sebagai contoh, kalau suatu ruangan kelas itu didesain kapasitasnya untuk 50 mahasiswa. Jadi satu ruangan itu ada 50 kursi begitu. Maka itu kita sebut sebagai desain capacity, bahwa kapasitas ruangan kelas adalah untuk 50. Lalu effective capacity itu kapasitas yang diharapkan dapat dicapai perusahaan dalam kondisi tertentu, metode tertentu, standar kualitas tertentu. Misalnya kalau kelas itu diisi penuh 50 orang, maka proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Maka meskipun jumlah kursi yang ada di dalam ruangan kelas itu 50, untuk mendukung proses belajar mengajar, maka dibatasi 40 mahasiswa dalam satu kelas, agar proses belajar mengajarnya menjadi lebih efektif. Itu effective capacity. Lalu di dalam ukuran kapasitas kita juga mengenal istilah utilization atau utilisasi dan efisiensi. Utilisasi adalah output aktual, yaitu persentase dari desain capacity. Jadi utilisasi adalah output aktual dibagi desain capacity. Jadi meskipun kelas tadi didesain secara efektif, kapasitas efektifnya 40, tetapi kadang-kadang yang hadir di kelas, kalau kuliahnya offline itu kurang dari 40. Ada 2, 3, atau 1 mahasiswa yang terpaksa tidak bisa hadir kuliah, maka itu adalah output aktual. Nah, utilisasi itu kita hitung dengan membandingkan antara output aktual dengan desain capacity.
Sedangkan efisiensi itu adalah output aktual atau persentase dari effective capacity. Jadi efisiensi adalah output aktual dibagi effective capacity. Sekarang sebagai contoh ini adalah pabrik mie instan. Nah, dalam pabrik mie instan tadi, mesinnya dirancang untuk menghasilkan 1000 mie per jam. Pabrik beroperasi 16 jam per hari. Maka kapasitas desain untuk mesin di pabrik mie tersebut adalah 1000 mie per jamnya tadi ya, kali 16 jam. Sehingga kapasitas desainnya ketemunya 16.000 mie per hari. Lalu jika mesin di pabrik mie instan itu membutuhkan waktu 3 jam untuk pemeliharaan mesin, maka kapasitas efektifnya adalah 1000 mie per jam kali 16 jam dikurangi 1000 mie per jam kali 3 jam, karena 3 jamnya tadi dibutuhkan untuk pemeliharaan. Maka kapasitas efektifnya ketemu 13.000 mie per hari. Lalu jika rata-rata dalam sehari mesin tidak berjalan 1 jam karena kerusakan atau keterlambatan datangnya peralatan, maka output aktualnya adalah 13.000 mie per hari dikurangi 1000 mie per jam kali 1 jam. Sehingga output aktualnya adalah 12.000 mie per hari. Lalu utilization itu adalah output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Output aktualnya tadi 12.000 ya. Dibagi dengan kapasitas desainnya adalah 16.000 tadi kita hitung ya. Berarti 12.000 dibagi 16.000 sama dengan 75%. Lalu efisiensi itu adalah output aktual dibagi dengan kapasitas efektif. Output aktualnya 12.000, kapasitas efektifnya tadi ketemu 13.000 mie per hari. Sehingga efisiensinya adalah 12.000 dibagi 13.000 sama dengan 92,3%. Nah, kasus ini Anda bisa mengerjakan latihan soal ada di S7.1, 7.2 sampai 7.8. Anda pilih aja 2 di antara kasus ini ya, Anda kerjakan. Lalu perencanaan kapasitas itu sebenarnya apa? Jadi perencanaan kapasitas di sini bisa berupa penambahan kapasitas, bisa pula berupa pengurangan kapasitas. Jadi mengatur kapasitas itu bisa menambah, bisa mengurangi kapasitas. Kalau yang mengurangi itu misalnya dengan device operasi, ya, menjual atau menyewakan peralatan, ya, PHK itu bentuk mengurangi kapasitas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Lalu berdasarkan horizon waktu perencanaan kapasitas, ada 3 horizon waktu perencanaan kapasitas, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka menengah, dan perencanaan kapasitas jangka panjang ya. Nah, perencanaan kapasitas jangka pendek itu bisa dilakukan misalnya dengan menambah sumber, dengan lembur, menambah shift, kemudian mencari pekerja part-timer, leasing pekerja, atau leasing fasilitas, atau mungkin juga melakukan subkontrak. Kemudian bisa dengan memperbaiki penggunaan sumber, misalkan overlap shift, appointment jadwal, backlog. Ya. Jadi overlap shift itu misalnya shift 1 jam 8 sampai jam 3 sore. Shift keduanya adalah bukan dimulai jam 3 sore, tapi jam 12 siang sampai jam 9 malam misalnya seperti itu. Atau jam 12 sampai jam 6. Sehingga antara jam 12 sampai dengan jam 3 itu ada 2 shift yang hadir bersamaan. Itu kita sebut sebagai overlap shift. Misalnya digunakan untuk rumah makan yang jam peak session-nya atau jam ramenya itu jam 12 siang sampai jam
2 misalnya. Maka antara jam 12 sampai jam 2 itu butuh tenaga kerja yang cukup lebih banyak dari jam-jam yang lain. Maka di sini dilakukan overlap shift supaya antara jam 12 sampai jam 2 itu tenaga kerjanya ada 2 shift yang kumpul jadi satu. Kemudian appointment jadwal itu dengan melakukan perjanjian ya. Modifikasi output, standarisasi output, mengurangi kualitas itu juga bentuk perencanaan kapasitas. Nanti akan kita jelaskan kenapa perlu mengurangi kualitas. Mungkin karena permintaannya terlalu banyak melebihi kapasitas, maka perusahaan bisa mengurangi kapasitas, ya. Mengurangi kualitas. Kemudian juga modifikasi permintaan dengan mengubah harga, mengubah promosi, ya, itu juga bentuk modifikasi permintaan. Atau tidak memenuhi permintaan apabila ternyata memang perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Kemudian kalau jangka menengah, ini misalnya dengan subkontrak. Jadi subkontrak itu bisa kita gunakan sebagai strategi pengaturan kapasitas jangka menengah. Bisa juga di sini tadi ada yang jangka pendek juga ya, menambah shift. Ya. Tadinya 2 shift menjadi 3 shift. Ya. Kita lihat beberapa toko itu ya, tadinya hanya buka jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Ya. Maka untuk menambah jumlah permintaan, maka dia bisa menambah kapasitas dengan shift ketiga, mulai dari jam 9 malam hingga pagi, misalnya seperti itu. Menambah peralatan, itu juga bisa digunakan untuk mengantisipasi perubahan kapasitas jangka menengah. Menambah personil, menambah persediaan. Nah, sekarang yang dimaksud subkontrak itu apa tadi? Jadi beberapa kali tadi kita menyebutkan ada subkontrak ya. Jadi subkontrak itu kita mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan kita kepada pihak lain. Jadi misalnya ada pesanan jaket pada saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, konveksi tersebut dia hanya mampu menghasilkan jaket misalnya hanya 500 unit. Padahal ada pesanan sejumlah 1000 unit. Nah, konveksi tersebut tidak menolak permintaan dari konsumen, dari universitas misalnya, maka dia menerima, tetapi yang sebagian pekerjaannya disubkontrakkan kepada pihak lain, mungkin pesaing dia gitu ya. Kalau dia jual jaket, menerima pesanan jaket itu harga jualnya katakan 200.000 ya, harga pokoknya 100.000, dia dapat untung 100.000 misalnya. Maka kalau dia subkontrak, maka dia harus memberikan juga bagi hasil kepada yang disubkontrakkan. Misalnya kita serahkan pada pihak lain, pihak lain memberi harga ke kita 150. Kita menjualnya ke universitas adalah 200, masih untung 50. Tapi lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan kalau kita melayani sendiri. Misalnya seperti itu. Itu bisa memenuhi permintaan, menambah kapasitas dengan cara subkontrak. Kemudian bisa juga kalau perencanaan kapasitas jangka panjang bisa dengan ekspansi, bisa dengan menambah fasilitas, bisa dengan menambah peralatan yang lead time-nya panjang. Jadi kadang-kadang perusahaan itu ketika memesan sebuah peralatan itu jangka waktu yang dibutuhkan antara memesan sampai produk itu datang cukup lama. Sehingga ini butuh perencanaan kapasitas jangka panjang. Menambah fasilitas juga begitu. Ekspansi, misalnya perguruan tinggi yang tadinya kapasitas hanya 10.000 mahasiswa, mahasiswanya semakin banyak, maka dia ekspansi dengan memperluas, membangun kembali, ya, menambah luas dari gedung yang selama ini dia sudah miliki. Lalu dalam kaitannya dengan perencanaan kapasitas jangka panjang, di sini ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu mendahului permintaan, bisa juga dengan mengikuti permintaan.
Nah, kalau mendahului permintaan itu artinya apa? Dia menambah kapasitas baru sebelum peningkatan permintaan, bisa secara bertahap, bisa secara sekaligus. Jadi permintaannya dilihat cenderung naik. Ya, misalnya kita lihat gambar bagian A ini ya, yang merah itu adalah permintaan yang diharapkan, expected demand. Ini perkiraannya adalah naik terus, maka di sini perusahaan pada tahun ke-1 dia sudah menambah kapasitas baru. Sehingga ini kelebihan kapasitas ya. Tetapi nanti pada tahun kedua sudah sama dengan kapasitas. Lalu pada tahun kedua dilihat proyeksi kedepannya naik lagi, maka dia menambah kapasitas di awal tahun kedua. Pada awal tahun kedua dia menambah kapasitas, nanti pada tahun ketiga sudah sesuai dengan kapasitas. Ini mendahului permintaan secara bertahap. Nah, kalau yang B ini mendahului permintaannya secara sekaligus. Sekaligus dia memprediksi 2 tahun atau 2 tahun ke depan ya, 1, 2. Maka pada tahun ke-1 dia sudah menambah kapasitas untuk mengantisipasi kenaikan permintaan hingga pada tahun ketiga. Nah, ini mendahului permintaan secara sekaligus. Lalu juga bisa mengikuti permintaan. Mengikuti permintaan itu menambah kapasitas baru setelah peningkatan permintaan secara bertahap. Kemudian menambah kapasitas baru di tengah-tengah sebelum peningkatan permintaan secara bertahap. Nah, kalau mengikuti permintaan kita lihat gambarnya ini ya. Permintaannya naik ya, tapi kapasitasnya kurang nih. Ya, yang pertama sesuai nih ya, pada tahun sebelum tahun ke-1 sesuai, tapi masuk tahun pertama ini permintaannya kurang terus, jadi kita nolak ini. Permintaannya segini tapi kapasitas yang kita miliki kurang. Maka setelah kurang nolak-nolak terus baru kita nambah kapasitas memenuhi permintaan. Lalu setelah tahun ke-1 juga pada tahun ke-1 sudah sesuai karena sudah ditambah kapasitas, tapi kemudian kurang lagi baru ditambah kapasitasnya, kurang lagi baru ditambah kapasitasnya secara bertahap. Nah, kalau di sini separuh-separuh ya, pertengahan. Kita menambah kapasitas, di sini kelebihan terus sesuai, kurang lagi kelebihan sesuai, kurang lagi begitu. Ini adalah mengikuti permintaan secara bertahap tetapi di tengah-tengah. Nah, ini ekspansi ya, pendekatan ekspansi. Misalnya kalau kita punya kamar hotel, kita tahu punya hotel, jumlah tamunya itu meningkat terus. Ya. Nah, kalau menggunakan pendahulu permintaan, di sini sebelum tamunya naik, jumlah tamu yang menginap naik, maka perusahaan hotel tersebut sudah membangun kamar lagi secara bertahap. Kalau ini tamunya sudah nggak bisa masuk lagi ke hotel karena penuh, sudah ditolak-tolak. Setelah menolak terus, baru kita nambah kapasitas kamar. Kita nggak menolak pada tahun pertama, lalu menolak lagi tahun kedua, dibangun lagi, begitu seterusnya. Ini pendekatan kapasitas jangka panjang. Ya. Ekspansi kapasitas. Lalu pertimbangan kapasitas itu bagaimana? Yang pertama, kita perlu memperkirakan permintaan secara akurat. Ini tentunya tidak mudah ya, memperkirakan jumlah permintaan secara akurat. Jadi tantangannya adalah menambah dan menghapus produk, karena adanya persaingan, siklus hidup produk. Jadi kalau kita mau memperkirakan permintaan, siklus hidup produk itu kita tidak bisa tahu apakah itu cepat atau lambat ya. Kemudian volume penjualan yang tidak diketahui. Lalu juga pertimbangan kapasitas adalah menyesuaikan peningkatan teknologi dan volume penjualan. Jadi melihat jenis produk yang akan ditingkatkan kapasitasnya. Misalnya kalau kita mau meningkatkan kapasitas tas Louis Vuitton atau LV ya, yang handmade dibandingkan dengan produk baja. Produksi baja tentunya beda sekali ketika menyesuaikan kapasitas antara peningkatan teknologi dengan volume penjualan.
Kemudian menemukan ukuran operasi yang optimal dalam hal volume, ini kaitannya dengan economic of scale atau skala ekonomi. Jadi biasanya dalam kaitannya dengan skala ekonomi ini, dalam jumlah produk tertentu maka kita akan menjadi pertimbangan ya, apakah beban biaya tetapnya itu bisa memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi skala ekonomi. Lalu membangun untuk perubahan, ya, ini kaitannya dengan fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan, kemudian juga perubahan dalam proses serta produk, perubahan volume produk, serta perubahan bauran produk. Ini pertimbangan kapasitas. Berikutnya adalah mengelola permintaan. Jadi dalam perencanaan kapasitas, perusahaan berusaha untuk menggunakan kapasitas yang dia miliki. Salah satu penyebab kapasitas itu berlebihan atau kurang, ya, ini karena ketidaksesuaian dengan permintaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola permintaan agar bisa mencukupi ya, kapasitasnya. Yang pertama, apabila permintaan itu melebihi kapasitas, artinya kapasitasnya hanya sedikit tapi permintaannya cukup banyak, ya, maka perusahaan bisa melakukan dengan cara menaikkan harga, kemudian menjadwalkan waktu tunggu yang lama yang mungkin tidak bisa dihindari. Jadi konsumen diminta antri cukup lama dalam rangka untuk penyediaan kapasitas. Lalu apabila kapasitas itu melebihi permintaan, artinya barang atau produk yang disediakan itu melebihi yang diminta, maka perusahaan bisa melakukan strategi dengan cara menurunkan harga, lalu pemasaran yang agresif, perubahan produk, dan juga bisa dengan PHK sebagai cara atau jalan keluar yang terakhir. Nah, misalkan pada saat hari-hari biasa penjualan suatu produk itu ya sepi ya, pada musim sepi begini ya, di masa COVID seperti ini, permintaan dari suatu produk itu sedikit, padahal perusahaan memiliki banyak persediaan yang cukup banyak. Maka agar persediaannya itu terjual, kapasitas yang tersedia itu terpakai, digunakan, maka perusahaan menurunkan harga, membuat harga promo yang spektakuler, misalnya dengan harga yang murah atau dengan bonus dan seterusnya. Itu semua adalah untuk menghabiskan persediaan supaya kapasitasnya itu habis terpakai. Kemudian menyesuaikan dengan permintaan musiman yang ketiga ya. Misalnya industri penerbangan itu kan situasinya kadang-kadang ada peak season atau musim ramai, ada musim sepi ya, atau low season. Nah, pada saat industri penerbangan itu low season, misalnya pada musim dingin biasanya orang itu malas melakukan perjalanan, maka dia bisa menyesuaikan dengan cara mengurangi rute penerbangan di daerah yang terdapat musim dingin dan mengalihkan rute ke negara lain atau ke wilayah lain yang tidak sedang mengalami musim dingin. Kemudian taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat perubahan staf dengan menambah atau mengurangi jumlah karyawan atau shift. Kalau kekurangan persediaan atau kekurangan kapasitas, maka perusahaan bisa menambah jumlah karyawan, menambah shift. Sebaliknya, apabila kapasitasnya berlebih, perusahaan bisa mengurangi jumlah karyawan atau mengurangi shift. Misalnya di masa pandemi COVID ini, permintaan dari pelanggan itu berkurang, sehingga jam produksinya juga dikurangi. Ya. Maka shift-nya yang tadinya 3 shift diubah menjadi 2 shift. Atau mungkin karyawannya menjadi bekerjanya selang-seling gitu.
dengan potongan gaji dan sebagainya, itu perubahan staf. Lalu menyesuaikan peralatan, misalnya kalau ingin menambah kapasitas dengan cara membeli mesin tambahan, kemudian kalau ingin mengurangi kapasitas, menjual atau mengurangi peralatan yang ada. Taktik berikutnya meningkatkan proses untuk meningkatkan throughput, misalkan mengurangi setup. Jadi setup itu persiapan untuk memulai suatu produksi. Nah, itu prosesnya diperbaiki. Kemudian mendesain ulang produk untuk memfasilitasi lebih banyak hasil. Jadi produk yang selama ini ada didesain ulang untuk menghasilkan hasil yang lebih besar. Lalu juga bisa menambahkan fleksibilitas proses untuk lebih memenuhi referensi produk yang berubah. Jadi ada perubahan selera konsumen, perubahan permintaan, ini perusahaan perlu melakukan fleksibilitas. Yang terakhir adalah menutup fasilitas. Ini taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Lalu bagaimana dengan sektor jasa? Meskipun pada penjelasan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai sektor manufaktur maupun jasa, di sini ada spesifikasi khusus di dalam perencanaan kapasitas pada sektor jasa. Karena sektor jasa itu memiliki perbedaan dengan perusahaan manufaktur, ya. Jadi kalau perusahaan manufaktur kita bisa mengantisipasi dengan segala berbagai macam persediaan. Misalnya kalau perusahaan alat tulis misalkan menghasilkan produk buku tulis, untuk mengantisipasi pada tahun ajaran baru, maka perusahaan bisa memproduksi alat buku dan sebagainya sebanyak-banyaknya supaya besok pada saat ajaran baru persediaan itu tersedia. Tetapi kalau jasa mungkin tidak selalu bisa demikian. Kalau jasa di sini berkaitan dengan penjadwalan tenaga kerja, ya, dalam sektor jasa. Kaitannya dengan manajemen kapasitas. Misalnya dalam hal part-timer, dengan cara part-timer, lembur, lalu full-timer, ya. Ini manajemen kapasitas. Misalnya di bulan puasa, bulan Ramadan di Indonesia itu pada jam buka puasa pembelinya cukup ramai. Maka perusahaan bisa mengambil cara dengan menyewa tenaga kerja part-timer yang bekerja hanya paruh waktu, ya, menjelang berbuka puasa hingga selesai berbuka misalnya seperti itu, atau hanya separuh waktu. Bisa juga dengan melakukan lembur, ini menjadwalkan tenaga kerja. Karena tenaga kerja itu tidak bisa disimpan, ya, tapi dia bisa direncanakan, membuat manajemen kapasitas dengan pengadaan tenaga kerja. Atau mungkin di sektor pariwisata pada saat musim liburan, maka pariwisata tersebut menyewa atau merekrut karyawan part-timer untuk membantu menjaga tiket misalkan, atau pekerjaan yang lainnya. Lalu penjadwalan pelanggan, ini kaitannya dengan manajemen permintaan. Jadi misalnya dengan janjian bertemu, ya, biasanya ini untuk dokter, pengacara. Lalu reservasi, penjadwalan, ya, pendaftaran tiket, hotel, tiket pesawat, tiket kereta, tiket hotel, ya. Misalnya penerbangan atau kereta api. Ini dia akan bisa mengetahui kapasitasnya dengan manajemen permintaan, dan harga tiket pun juga bisa diubah-ubah promosinya. Jadi kalau membeli tiket lebih awal biasanya harganya lebih murah supaya segera terpenuhi kapasitasnya. Nanti semakin dekat mungkin harga tiket menjadi semakin mahal. Nah, ini manajemen permintaan. Hotel juga begitu, ya. Kemudian diskon pada jam sepi permintaan, ini seringkali kita temui, ya. Tadi sudah kita jelaskan contohnya, ya, pada saat jam-jam waktu sepi atau jam sepi, ya, itu perusahaan membuat program promosi supaya kapasitasnya bisa terpakai. Baik, saya kira demikian penjelasan dari saya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.